Tapi selamat linguna latai salam sujud karindem alempang. Nakuan parisan samandiai yang menyukai bangga YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya membuat YouTube untuk membahas masalah pertengkaran kemarin yang lagi rame banget, pertengkaran suami istri seorang artis yang berinisial V dan F seperti itu. Nyai lihat sepanjang pernikahan mereka tuh seperti apa ini? Oke, yang saya lihat di dalam sepanjang pernikahan mereka, Mbak Vena Melinda itu menepis semua dari apa yang orang kasih informasi kepada dia. Ada orang yang cerita tentang dia, tentang pasangannya, suaminya. Jadi dia berpikir bahwa siapa tahu dia menikah dengan Mbak Vena Melinda, dia bisa berubah. Itu pemikiran dari hati Mbak Vena Melinda. Saya lihat dari dalam menjalani rumah tangga mereka, saya sering suka cekcok karena dari suaminya Mbak Vena Melinda ini yang saya lihat kelihatannya seperti emosi dia tidak stabil seperti itu. Kadang-kadang dia merasa bahwa mungkin di dalam rumah tangga atau dia merasa tersinggung atau dia merasa dia direndahkan, mungkin selalu ada dia rasa ada selalu permasalahan cekcok di antara mereka berdua. Itu yang saya lihat. Oke, kalau dari sisi unsur sendirinya ya. Kalau masalah unsur, jawaban saya unsurnya tidak bagus karena suaminya Mbak Vena Melinda ini unsur api, Mbak Vena Melinda unsur air. Air dan api mana bisa menyatu? Mereka selalu berbeda prinsip, sedangkan Mbak Vena Melinda orangnya punya prinsip, orangnya keras karena dia tipikal orang yang gesit, mencari uang atau single veter yang saya lihat seperti itu. Jadi tidak seperti dari pasangan dia ini kan orangnya orang keras, namanya api keras, tapi tipikal orang yang tidak bisa mencari sesuatu itu harus selalu disupport. Itu yang saya lihat karena dia unsur api itu kan harus disupport sama kayu kan seperti itu. Jadi dia melakukan suatu hal itu dia harus ada orang yang selalu ada di samping dia yang memberi dia support. Sedangkan tipikal Mbak Vena Melinda ini tipikal orang yang tidak suka disupport. Jadi dia AA karena tipikal orang yang memang pekerja keras. Jadi dia tipikal orang yang tidak perlu ada pendapat sini atau pendapat itu. Dia tidak tipikal orang yang seperti itu karena tipikal orang yang saya punya prinsip yang harus saya jalani seperti itu. Nah itulah selalu mereka berdua itu selalu berbeda pendapat yang saya lihat. Oke, sempat ada isu lah kalau ada fenomena diguna-guna lah awalnya. Bener gak sih? Kalau jawaban saya Vena Melinda diguna-guna bagi saya enggak sih. Karena memang benar-benar namanya orang pacaran, namanya orang dekat. Semua pun baik. Setelah kita menikah, yang tidak cocok, yang nggak bagus semua pun keluar. Di saat kita berpacaran yang bagus-bagus pasti dilihatkan. Karena kita pacaran kan masih berbeda, masih dua prinsip yang ibaratnya kita berjumpa sekali-sekali atau kita tidak satu rumah. Kalau kita sudah menikah kan sifat jelek, semua perilaku kita yang sebenarnya akan keluar kan seperti itu. Jadi kalau dibilang dia diguna-guna bagi saya enggak sih, karena rasa, karena mungkin waktu Mbak Vena Melinda lagi berhubungan dengan suaminya ini pacaran kan namanya laki-laki pasti memanja, disayang kan seperti itu. Seorang perempuan tipikal perempuan yang Mbak Vena Melinda tipikal perempuan yang pengen diperhatikan, disayang karena dia melihat sosok seorang suaminya ini waktu berpacaran dia sangat luar biasa, ekstra perhatian seperti itu. Jadi kalau dibilang diguna-guna bagi saya enggak sih. Oke, Nyai, kalau dibilang dari awal memang sebetulnya rumah tangga mereka tuh harmonisnya hanya sebentar, lantas terlihatlah sifat aslinya. Oh ya itu pasti, semua keluar sifat aslinya, semua orang. Dan saya lihat kan hubungan mereka terlalu terburu-buru juga seperti itu. Oke, kalau dibilang tadi Nyai bilang terburu-buru, apa memang ini cinta yang lama atau memang ada juga mau memang daripada saya sendiri terlalu lama ini ada yang tidak juga, karena yang saya lihat seperti ini, Mbak Vena itu merasa bahwa kayaknya saatnya saya untuk menikah karena dia melihat sosok dari suaminya Mas Ferry ini, dia melihat sosok yang bagi dia sangat baik di saat itu. Walaupun dari sisi lain orang-orang banyak cerita bahwa calon suaminya seperti ini, selalu ini. Tapi Mbak Vena Melinda selalu mengelak itu karena dia berpikir yang dia jalani itu tidak sama seperti itu, masih baik-baik saja seperti itu.
apakah memang dari awal itu anak-anak setuju Nyai? Atau memang karena demi ibunya mereka Anak-anak- sudahlah ya gitu loh? Anak-anak setuju apa enggak? Jawaban saya namanya anak-anak, mereka mengikuti saja dengan orang tuanya. Tapi mereka di mana orang tuanya bahagia, mereka juga merasakan bahagia. Itu yang saya lihat. Karena anak-anaknya cowok. Orang cowok itu kan berbeda, tidak sama seperti perempuan. Mereka berpikir ibunya sendiri, saatnya ibunya bahagia. Mereka berpikir begitu. Itu yang saya lihat. Kalau dibilang anak-anak Mbak Fenomena tidak setuju, enggak juga. Jadi pada akhirnya terbuka ya bahwa sifat kerasnya itu terlihat bukan baru sekarang tapi dari awal menikah. Yang Nyai Terawang, ini kejadian ini sudah pernah belum sih terjadi apa ini memang puncaknya? Jawaban saya untuk seperti ini puncaknya. Kalau kekerasan ada marah atau emosinya tidak stabil itu sering, tapi yang puncaknya ini saat ini. Dan saya lihat di saat ini pun juga Mbak Fenomena merasa kayaknya udah cukup deh. Kayaknya bagi saya udah harus bisa mengambil keputusan. Oke, dalam artian berarti memilih untuk bercerai. Dan saya lihat saat sekarang dia pengen berpisah. Untuk proses kan ini kan kalau karena udah marah pastikan dia melapor ke hukumnya ya. Ini lanjut apa enggak? Nah saya lihat lanjut. Karena anak-anak dari Mbak Fenomena juga merasa lanjut aja gitu. Karena mereka merasa mereka tidak mau orang tuanya, ibunya disakiti atau dilukai. Karena saya lihat anak-anak dia care kepada Mbak Fenomena seperti itu. Untuk dari sisi Feria sendiri ya, apakah ada usaha untuk mohon kembali permaafan sekarang? Oh pasti ada, rasa penyesalan ada. Tapi dia merasa bahwa saya nggak salah seperti itu. Saya melakukan itu karena ada kesalahan seperti itu. Karena dia masih merasa bahwa dia punya ego, dia punya merasa bahwa saya tidak salah melakukan itu seperti itu yang saya lihat. Kalau gitu ya gini, kalau memang dia punya ego sendirinya ya, sedangkan ini kan sudah ditangani sama kuasa hukum yang udah lawyernya lah, yang Nyai lihat apakah akan berakhir di penjaranya? Jawaban saya sih enggak, mungkin perceraian setelah itu mungkin Mbak Fenomena juga merasa ada rasa kasihan, tapi hubungan mereka akan berpisah dengan secara baik-baik, itu yang saya lihat. Berarti dalam artian secara rumah tangga mereka bercerai, tapi secara hukum akan berdamai. Kalau saya lihat sih pasti bisa berdamai. Oke. Setelah berapa kali mengalami rumah tangga di Ferry Irawannya, kan karirnya naik turun fluktuatif ya. Iya. Untuk kali ini nih, Sangat turun sekali. Sebenarnya kan dia karir dia mulai punya nama, mulai pun ada naik karena setelah dia menikah dengan Mbak Fenomena. Jadi ya jawaban saya mereka karir dia mulai adalah naik sedikit demi sedikit. Nah setelah ada permasalahan ini saya lihat karir dia mulai jatuh lagi. Kan karir dia dari dulu seperti itu, naik jatuh seperti itu. oke, berarti kalau untuk orang yang temperamen tidak menutup kemungkinan dia akan main tangannya, dan apakah itu juga yang terjadi? Misalnya? Oh ya, karena mungkin kita nggak bisa bilang sudah terbiasa ya, mungkin namanya emosi dia tidak stabil dari suaminya. Jadi bukan hanya orang temperamen itu bisa memukul, pasti bisa memukul, apalagi semua orang lah tanpa itu. Kalau rumah tangga lagi cekcok keras kepala atau saling sahut menyahut, yang suaminya merasa diri dia tidak salah, istrinya merasa dia tidak salah, kan saling sahut pasti akan bisa memukul, kan seperti itu. Sebenarnya lebih bagusnya jangan sampailah suami sampai memukul istri, atau istri jangan berani memukul suami, karena itu akan terulang. Kalau sudah sekali pasti akan terulang. Jadi bagaimana caranya kita jangan sampai di saat kita emosi marah dengan suami atau marah dengan istri, jangan sampai kita memukul istri kita atau memukul suami kita. Lebih bagus kita menghindar, keluar dari rumah, pergi kemana, tenangkan diri, baru kembali masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena akan panjang. Dan itu rumah tangga kalau sudah mulai dipukul, sudah mulai berani main tangan, pasti akan terulang dan selalu terulang seperti itu. Berarti intinya saat ini Fenomena sudah ke depannya pun akan menutup hatinya ya? Yang saya lihat seperti itu, karena dia merasa ya sudah, karena dia merasa dia berpikir dia udah mulai tua,
Mungkin siapa tahu ini suami dia yang terakhir, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan yang diperkirakan dia, dan dia merasa lebih bagus dia sendiri. Itu yang saya lihat. Untuk karir politiknya tetap berjalan kah? Karir politik dia akan berjalan. Tapi intinya kalau sekali lagi menegaskan bahwa perceraian pasti terjadi, proses hukum berdamai. Yang saya lihat seperti itu, karena akan Mas Ferry-nya akan meminta tolong supaya tidak dilanjut kembali. Itu yang saya lihat. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Kalian udah menonton YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Bila mana ada salah kata atau salah ucapan saya atau menyakiti hati siapapun, saya minta mohon maafkan saya. Namanya saya juga manusia, pasti punya salah, punya rasa hilaf. Minta mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.